Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutunya yaitu negara-negara satelit. Jadi Perang Dingin itu adalah perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, tapi bukan perang terbuka, hanya perang ketegangan politik dan militer. Kita lanjut. Akhir Perang Dunia Kedua, ini gambaran pada waktu akhir Perang Dunia Kedua, yaitu ada konferensi Potsdam. Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, tanggal 17 Juli 1945 itu ditentukan nasibnya dalam konferensi Potsdam yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris Clement R. Attlee, dan Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin. Isi konferensi itu yang pertama menentukan nasib Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, membahas rencana perang melawan Jepang. Ini masih berlanjut ya, jadi Jepang belum kalah. Ketiga, menyelesaikan masalah-masalah Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Namun dalam konferensi tersebut muncul beberapa perbedaan. Truman yaitu menginginkan diselenggarakannya pemilu yang bebas di seluruh negara-negara di Eropa Timur. Sedangkan Stalin menolak usulan tersebut dengan mengatakan bahwa sebuah pemerintahan yang dipilih secara bebas di Eropa Timur akan membentuk pemerintahan anti-Uni Soviet dan kami tidak akan mengizinkannya. Di sini sudah terlihat ada perbedaannya antara Amerika Serikat yaitu Presiden Truman dan dari Uni Soviet yang diwakili oleh Stalin. Kita lanjut. Ini gambar bendera Amerika Serikat dan gambar Uni Soviet. Ini Perang Dingin ini terjadi antara tahun 1945 sampai 1950, atau nama istilah aslinya adalah The Cold War. Nah, ini adalah perbedaan kapitalisme dan komunisme. Pertama kita lihat dari pengertiannya. Kapitalisme yaitu sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Sedangkan komunisme yaitu ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya yaitu menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial atau uang. Sedangkan dalam perbedaan kepemilikan sarana produksi tadi sudah disinggung, yaitu kapitalisme menjunjung tinggi kepemilikan individu atau pribadi, sedangkan di komunisme itu melarang adanya kepemilikan individu. Jadi kebalikannya ya. Jadi semua sarana produksi itu harus dimiliki atau dikuasai oleh negara. Dalam kebebasan individu, juga kapitalisme menempatkan individu di atas masyarakat, sedangkan komunisme sebaliknya menuntut seseorang untuk menempatkan masyarakat di atas individu. Jadi tidak ada kebebasan individu. Sedangkan dalam masyarakat, dalam kapitalisme itu mempromosikan perbedaan kelas sehingga menciptakan adanya perbedaan ya antara kaya dan miskin misalnya. Sedangkan di komunisme itu mendukung masyarakat egaliter, tanpa kelas, semua sama gitu. Kita lanjut. Nah, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu pertama dalam hal ideologi, yaitu tadi sudah disebutkan antara komunis dan kapitalisme. Yang kedua, perlombaan teknologi persenjataan yaitu nuklir. Yang ketiga, adanya pembentukan fakta pertahanan. Jadi masing-masing Amerika Serikat atau blok Barat itu membentuk fakta pertahanan dan Uni Soviet atau blok timur juga membentuk fakta pertahanan. Contoh blok Barat fakta
pertahanannya adalah SEATO, NATO, CENTO, dan ANJU. Sedangkan blok timur yaitu fakta pertahanannya adalah fakta Warsawa dan Kominforen. Kemudian berlanjut persaingan juga dalam hal organisasi intelijen atau spionase. Amerika Serikat terkenal dengan CIA dan Uni Soviet dengan KGB. Nah, persaingan juga sampai ke ruang angkasa. Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 dan 2 tahun 57, diimbangi oleh Amerika Serikat dengan meluncurkan Explorer 1 dan 2 tahun 58, jadi 1 tahun kemudian. Kita lanjut. Nah, Perang Dingin mulai mereda itu akhir tahun 1980-an. 1980-an. Ketika Presiden Uni Soviet yaitu waktu itu Gorbachev, sedangkan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Ronald Reagan yang diteruskan oleh George Bush, yaitu ada beberapa kesepakatan yaitu pengurangan rudal nuklir jarak pendek dan menengah, serta pengurangan personil aktif dan sejumlah tank di NATO dan Fakta Warsawa. Kita lanjut. Akhir Perang Dingin yaitu pertengahan 1980 tadi Mikhail Gorbachev selain ada kesepakatan tadi juga di internalnya dia memperkenalkan kebijakan reformasi liberalisasi perestroika atau rekonstruksi reorganisasi tahun 87 dan glasnost keterbukaan tahun 85. Nah, kebijakan ini menyebabkan Soviet dan negara satelitnya dilanda gelombang revolusi damai yang akhirnya dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 91. Jadi ini cenderung lebih demokrat gitu. Pemerintahan Mikhail Gorbachev. Jadi mulai terbuka. Nah, runtuhnya Uni Soviet ini adalah penandaan berakhirnya Perang Dingin, yaitu Uni Soviet secara fatal dilemahkan oleh kudeta yang gagal tahun 91 dan meningkatnya jumlah Republikan Soviet, khususnya di Rusia, dan mengancam akan memisahkan diri dari Uni Soviet. Yang kedua, persemakmuran negara-negara mereka yang didirikan tanggal 21 Desember tahun 91 dipandang sebagai entitas penerus Uni Soviet. Namun menurut para pemimpin Rusia tujuannya adalah untuk memungkinkan perpisahan secara beradab antara Republik Soviet dan juga sebanding dengan kelonggaran konfederasi. Nah, Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Ini adalah gambar tembok Berlin yang sebelah kiri itu pada waktu pada waktu Perang Dingin. Nah, sebelah kanannya itu setelah Perang Dingin, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi ini sebagai simbol berakhirnya Perang Dingin dan sebagai simbol juga bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur.